Saudara-saudari yang terkasih, pencinta firman Tuhan, selamat bertemu kembali dalam Inspirasi Mingguan. Saya, Diakon Eki Junedin OCD, akan menghantar kita untuk bermenung bersama dalam bacaan suci Minggu Biasa yang kedua ini. Mari kita mengawali permenungan sabda ini dengan mengundang Tuhan hadir bersama kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah, Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah Anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, tema pokok yang menjadi kata kunci bagi permenungan kita pada kesempatan ini adalah menjadi saksi yang terpercaya. Dalam Injil hari ini, Yohanes Pembaptis dikatakan sebagai seorang yang memberi kesaksian tentang Yesus. Mungkin sebuah pertanyaan sederhana perlu kita ajukan. Siapa itu seorang saksi? Sejatinya, saksi itu adalah orang yang terlibat dalam suatu peristiwa. Dia yang secara langsung melihat, mendengar, dan bahkan menjadi bagian dari peristiwa itu. Itulah syarat supaya seorang itu bisa disebut sebagai saksi. Lalu, kalau dikatakan bahwa Yohanes memberi kesaksian atau menjadi saksi yang mewartakan bahwa Yesus itu Anak Allah, apakah kesaksiannya dapat kita percayai? Jawabannya tentu kesaksian Yohanes bisa kita percayai. Karena apa? Karena Yohanes memenuhi syarat-syarat tadi. Ia pernah mengalami peristiwa hidup bersama Yesus. Ia melihat dan mendengar sendiri tentang karya-karya ajaib yang Yesus lakukan. Lalu, apa yang menjadi isi kesaksian Yohanes yang kita dengar dalam bacaan suci kesempatan ini? Kurang lebih ada 3 poin penting. Ada 3 pokok yang menjadi isi kesaksian Yohanes. Yang pertama, Yohanes mengatakan bahwa ia bukanlah Mesias yang ditunggu-tunggu itu. Dia mengakui bahwa dia hanyalah suara yang berseru-seru di padang gurun, "Luruskanlah jalan bagi Tuhan." Dia hanyalah penunjuk jalan. Dia hanyalah pembuka bagi Mesias yang akan datang. Karena dia bukan Mesias, berarti ada orang lain yang harus dinantikan bangsa Israel. Inilah yang menjadi isi kesaksian Yohanes yang berikutnya, bahwa Mesias yang akan datang itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus. Nah, maka dia mengatakan, yang akan datang setelah saya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Kalau saya, Yohanes katakan, kalau saya adalah seorang yang membaptis dengan air, dia yang kemudian daripadaku akan membaptis dengan Roh Kudus. Membuka tali kasutnya pun
saya tidak layak. Ini satu kesaksian yang Yohanes sampaikan tentang Yesus, dan inilah juga yang harusnya kita percayai. Dan yang ketiga, isi kesaksian Yohanes, dia katakan Yesus adalah anak domba Allah. Ini sebuah pengakuan bahwa karya keselamatan yang Yesus bawa tidak semata-mata hanya untuk orang-orang yang mengimani dia, bukan saja juga bagi orang-orang Israel saja, tetapi bagi segenap bangsa, bagi seluruh makhluk yang ada di dunia. Inilah maksud dari kesaksian Yohanes yang ketiga, bahwa Yesus Kristus yang dinantikan itu adalah anak domba Allah. Pada intinya, sentral dari kesaksian Yohanes adalah tentang Yesus Kristus. Tetapi kita juga perlu bermenung, apakah kesaksian Yohanes ini selain yang dapat dipercayai, apakah juga mudah diterima oleh orang-orang Yahudi pada saat itu yang mendengarkan dia? Dalam Injil tadi kita hanya diberi gambaran bahwa orang Farisi itu datang kepada Yohanes, orang-orang Yahudi itu datang kepada Yohanes untuk meminta penjelasan. Tetapi tidak dikatakan bahwa mereka kemudian percaya kepada Yesus berkat kesaksian dari Yohanes. Namun satu hal yang meneguhkan kita, yang menjadi pesan istimewa pada kesempatan ini, bahwa Yohanes tidak menjadi putus asa, semangatnya tidak menjadi kendor, apalagi patah semangat. Karena apa? Karena dia tahu yang paling utama adalah memperkenalkan Kristus kepada orang-orang. Mengenai hasilnya, mengenai buahnya, Tuhan yang akan menentukan. Dari permenungan ini setidak-tidaknya kita dapat menggali dua pesan konkret yang dapat kita jadikan gagasan utama yang bisa kita praktekkan. Yang pertama, sebagaimana halnya Yohanes Pembaptis, kita jangan mengharapkan hasil yang luar biasa dari kesaksian yang kita lakukan bagi Yesus. Mungkin kita kerap mengharapkan hasil yang luar biasa. Kita mengharapkan untuk menobatkan seseorang ketika kita mengisahkan kebaikan Tuhan. Kita mungkin mengharapkan satu mujizat yang luar biasa ketika kita mulai dekat dengan Tuhan. Yohanes hari ini meneladani kita bahwa yang lebih utama adalah kebenaran Injil yang kita sampaikan. Mengenai buah, mengenai hasilnya, itu menjadi bagian dari anugerah dan rahmat Tuhan. Mungkin secara konkret hal ini memberi kita gambaran bahwa ketika ada orang-orang dekat kita yang masih jauh dari gereja, ini mendorong kita untuk terus menyemangati dia untuk mencari Tuhan. Atau ketika anak-anak kita hidupnya jauh dari harapan orang tua, teruslah memberi harapan, kendati pun kita kerap kali dikecewakan. Atau ketika kebaikan yang kita lakukan kerap kali disalahartikan, teruslah berbuat baik. Karena apa? Karena itulah yang harusnya kita lakukan sebagai orang-orang yang memberi kesaksian tentang Tuhan. Lalu pesan yang kedua yang dapat kita petik dari inspirasi firman Tuhan hari ini. Jadilah seorang saksi yang dapat dipercayai seperti Yohanes Pembaptis. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mewartakan sesuatu yang sungguh-sungguh kita alami. Dengan membagikan sesuatu yang kita lihat, kita dengar, dan kita saksikan. Seperti yang Yohanes Pembaptis lakukan. Jadi wartakan apa yang sungguh-sungguh kita hidupi. Bagikan apa yang kita alami. Dan ceritakan apa yang sungguh kita yakini kebenarannya. Saat ini, godaan yang paling besar ternyata adalah menjadikan diri kita sebagai saksi-saksi palsu. Kita sering membagikan sesuatu yang kita sendiri tidak yakini kebenarannya. Maka kita menjadi bagian dari kebohongan, produksi berita bohong yang terus-menerus. Dan secara konkret, ketika kita menjadi bagian dari saksi palsu itu adalah dengan bergosip. Dengan kita mencampuri urusan yang bukan menjadi bagian kita, apalagi kita bukan menjadi bagian dari solusi atas suatu peristiwa itu, kita
sudah menjadi pembuat onar. Menjadi seorang yang tidak lagi membawa kedamaian terhadap orang-orang di sekitar. Karena apa? Gosip itu ibarat kita juga menerima hasil curian. Maka kita pun sama bersalahnya dengan pencuri itu. Jika yang kita bicarakan bukanlah bagian dari solusi atas suatu masalah, maka langkah yang paling bijak yang perlu kita ambil adalah tutup mulut. Kita tidak perlu menjadi bagian dari hal-hal yang tidak menjadi tanggung jawab kita. Ingat, biasanya orang yang duduk dengan kita dan mulai membicarakan tentang keburukan orang lain, orang yang sama itu juga yang akan membicarakan keburukan kita dengan orang lain. Dengan demikian, orang semacam itu tidak layak untuk dipercayai. Ini juga setidaknya memberi kita pesan bahwa ceritakanlah kebaikan orang di belakang orang itu, tetapi katakan sesuatu yang ingin kita perbaiki terhadap orang itu di hadapan pribadinya secara langsung. Inilah yang disebut cinta kasih. Ini yang disebut kesaksian yang sejati, suatu kesaksian yang dapat dipercayai. Mari kita mengundang Tuhan agar pesannya hari ini sungguh-sungguh kita bawa secara konkret ke dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami bersyukur bahwa Engkau berkenan memberikan kami teladan melalui kesaksian hidup Yohanes Pembaptis yang hari ini menjadi saksi bahwa Yesus Putramu yang Engkau utus ke tengah-tengah kami adalah sungguh-sungguh Mesias yang kami nantikan, dan bahwa Dia adalah anak domba Allah. Bantulah kami senantiasa ya Bapa, agar dalam keseharian hidup kami senantiasa menjadi saksi kebenaran-Mu dan pembawa sukacita ke tempat di mana kami berada. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dirahmati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.